Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Prega. Samping saya ada Novi Siti dan juga Eva Rusmayanti, Alvin Ahmad, Aditya Rizky. kami dari kelompok 5. Kami di sini akan menunjukkan bagaimana cara membuat koloid yang mudah dan dapat dilakukan di rumah. Nah, produk yang akan kita buat adalah mayones. Sekarang mari kita buat mayonesnya. Pertama-tama siapkan alat dan bahan untuk membuat mayones. Setelah semua alat dan bahan lengkap, kemudian masukkan kuning telur ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan perasan air jeruk nipis ke dalam mangkuk. Kemudian, kocok kuning telur dan perasan air jeruk nipis yang sudah di dalam mangkuk hingga warnanya berubah menjadi pucat. Setelah warnanya menjadi pucat, masukkan 290 ml minyak goreng sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk hingga merata. Lama-kelamaan, adonan akan semakin mengental. Ketika dikocok, adonan akan terasa semakin berat dan warnanya pun akan semakin pucat. Untuk menambahkan rasa, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga merata. Setelah rata, tambahkan seperempat sendok teh gula, lalu aduk kembali sampai merata. Nah, sekarang mayonesnya sudah jadi. Inilah mayones hasil dari kelompok 5. Kalian tahu mengapa mayones termasuk ke dalam koloid? Karena mayones termasuk ke dalam campuran yang heterogen. Mayones dibuat menjadi koloid dengan cara kondensasi atau penggumpalan partikel yang sangat kecil. Mayones termasuk ke dalam koloid emulsi karena zat pendispersi dan terdispersinya adalah cair, dan mayones merupakan koloid emulsi minyak dalam air karena bahan dasar pembuatan mayones adalah minyak nabati dan asam cuka atau jeruk nipis. Produk mayones zat yang terdispersinya adalah minyak nabati, zat pendispersinya adalah asam cuka atau jeruk nipis. Untuk membuat koloid emulsi digunakan zat pengemulsi atau emulgator, yaitu zat yang dapat tertarik oleh kedua zat cair tersebut, dan bagian emulsifiernya adalah emulgatornya adalah kuning telur. Kuning telur merupakan emulsifier yang sangat kuat. Kuning telur dapat menyatukan air dengan minyak karena kandungan lecitin di dalamnya. Mekanisme lecitin dapat menyatukan minyak atau lemak dan air, asam cuka atau jeruk nipis pada pembuatan mayones adalah fosfolipid yang merupakan pembentukan lecitin terdiri dari bagian yang polar atau air dan bagian yang nonpolar atau minyak atau lemak. Bagian kepala fosfolipid merupakan bagian yang hidrofilik tertarik pada air, dan bagian ekor yaitu pada hidrofobik, tidak suka dengan air atau cenderung menjauhi air dan lebih terikat pada minyak atau lemak. Kepala hidrofilik berisi gugus fosfat bermuatan negatif yang kemungkinan juga terdiri dari kelompok atau jenis polar yang lainnya. Ekornya yang bersifat hidrofobik terdiri dari asam lemak rantai hidrokarbon. Ketika berada pada kondisi di dalam air, fosfolipid tersebut membentuk berbagai struktur tergantung pada sifat spesifiknya, dan dalam hal pembuatan mayones, fosfolipid tersebut membentuk atau berperan sebagai emulsifier, di mana yang berperan dalam menyatukan antara minyak nabati dan asam cuka atau jeruk nipis yang merupakan bahan utama pembuatan mayones menjadi suatu emulsi setengah padat, yang kompak atau mantap dan sering disebut juga emulsi permanen. Nah, gimana? Sudah paham kan? Bagaimana kawan-kawan? Mudah bukan membuat mayones? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.